قط ضاها مطلقا لم يحتلم قط ضاها مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمان وما تذاب أصلا في مدى الزمان منه الدواب فلا تهرب وما وقعت منه الدواب فلا تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني ولا يرى أثر بول منه في علني مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم وقلبه لم ينام والعين قد نعست وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يراد له في شمس ذو فطني ولا يراد له في شمس ذو فطني مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سيف يدا بمختتني
indal biladati sim ya dhabi mukhatatani maulaya salli wa sallim daiman abadan maulaya salli sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ala habibika khairil khalqi kullihim hadhil khasa'is fadha takun aminan hadhil khasa'is fadha takun aminan min syarri narin wa surrakin wa min mihani ya syarri narin wa surrakin wa min mihani ya arhamar rahimin 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 farij alal muslimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum ayyuhal muslimun wal muslimat wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah yukrimul ulama wa yuwaqqirul ulama innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul asfiya'i wal anbiya. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan wa takarram wa ta'azam ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syadid lisani wa hdi qalbi bi nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati Abah Yahya sekeluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau dan keluarga beliau keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dilancarkan usahanya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, riayah sehingga Allah taala menjadikan beliau semuanya dari hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua karunia yang agung, yaitu berupa hidayah dan diberikan ketetapan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang benar-benar
berpegang teguh dengan ajaran Islam. Semoga Allah telah jadikan kita semuanya orang-orang yang benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang berakal, ya, menjadi orang yang berakal. Karena ulama menjelaskan al-aqlu lugatan al-hajiz. Ulama menjelaskan bahwa yang disebut akal yaitu menurut bahasa al-hajiz. Apa itu al-hajiz? Yang membentengi, atau al-hajiz benteng. Dijelaskan ulama mengatakan huwallazi yuhjizu sahibahu anirtikabil manhiyat anintarkit ta'at. Jadi orang yang berakal itu bukan yang bertitel profesor, doktor atau seterusnya, ya, bukan menurut syariat. Ya, tapi orang yang berakal menurut syariat yaitu seseorang yang mempunyai benteng, ya, daripada mengamalkan sesuatu yang dilarang oleh agama, dan mempunyai benteng daripada apa-apa yang bisa menyebabkan kita meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang masih dia berani melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, masih merasa enteng tatkala dia meninggalkan taat kepada Allah, maka dia menurut syariat bukan seorang yang berakal. Ya. Oleh sebab itu, dulu pada zaman baginda Rasulullah SAW ada sahabat namanya Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu seorang sahabat yang luar biasa, panglima perang, ya, yang hebatnya luar biasa. Cuma mungkin kalah sama Rasulullah SAW. Bukan mungkin, ya, tatkala perang sama Rasulullah selalu kalah, tapi beliau itu seorang panglima besar yang hebat, ya. Kalau perang pasti menjadi panglima, ya. Bahkan satu riwayat bahwa tatkala Rasulullah SAW perang Uhud, ya, yang memimpin yaitu Sayyidina Khalid bin Walid. Pada suatu waktu Rasulullah SAW memerintahkan satu sahabatnya untuk pergi kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Pada waktu itu belum Islam, belum Islam. Ya, pada waktu itu belum Islam. Kata Rasulullah SAW, ya baligh salami ila Khalid bin Walid. Ya, sampaikan salamku, yaitu keislaman atau keimanan, atau sampaikan dakwah Islam ini kepada Khalid bin Walid, katanya. Fa innahu qalbun yahdi, katanya. Ya, karena dia mempunyai hati yang cerdas. Ya, mempunyai otak yang cerdas. Ya, jadi orang yang cerdas pasti mengikuti agama Islam. Siapapun dia, mungkin disebut cerdas tapi nggak masuk Islam, berarti dia bukan cerdas. Ya, belum cerdas menurut syariat Islam. Oleh sebab itu, ya, mana di antara kita yang paling cerdas, yaitu orang yang benar-benar, ya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat juga mengatakan al-aqlu, ya, akal, yaitu wal hajizu, sesuatu yang mencegah an mawatinis syubhat, daripada duduk atau melaksanakan di perkara-perkara yang subhat. Ini bukan haram, ya, subhat. Jadi kalau kita masih melakukan sesuatu yang subhat, berarti menurut syariat belum berakal. Apa syubhat itu? Bainal haram wal halal, itu perkara di tengah-tengah, tidak diketahui halal dan haramnya. Alhamdulillah kita sekarang ini fi mawatinir ridha. Ya, kita ada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tanda bahwa kita termasuk dari orang-orang yang berakal, memakai nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mudah-mudahan kita semuanya, ya, dikumpulkan dengan orang yang beruntung dunia akhirat. Anak cucu kita semuanya dengan barokah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, dijadikan orang-orang yang benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang tatkala lahir di dunia, nikmat yang paling pertama kali dirasakan oleh manusia yaitu nikmat dia dijadikan
manusia. Ya, tatkala di dunia dia itu menjadi manusia, maka itulah satu nikmat pertama kali yang ia rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kecuali kepada hamba-hamba yang Allah cintai, yaitu berupa iman. Ya, sebagai ulama mengatakan afdalul mawahibi ba'dal iman al-aqlu, katanya. Ya, paling besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala setelah keiman yaitu akal. Ya, tapi akal yang bagaimana? Akal yang benar-benar mencegah. Orang yang punya akal daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal yang bagaimana? Itu akal yang benar-benar, ya, akal itu bisa mencegah orang-orang yang punya akal tersebut daripada meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menjauhi kemaksiatan, semakin kita itu memenuhi waktu kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, maka disitulah kita akan menuju kepada suatu titik bahwa kita disebut orang yang berakal. Ya. Jadi kedudukan yang berakal sangat tinggi. Sangat tinggi. Mudah-mudahan ya, walaupun mungkin kita sekarang masih belajar untuk menjadi orang yang berakal, ya masih belajar untuk menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengikuti melaksanakan salat, selalu mengikuti melaksanakan zakat, selalu mengikuti melaksanakan warna-warni ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan disitulah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, ya, tertera dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga tertera dalam kitab Mukhtasar Hadits. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Ini perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi, kun aliman, jadilah engkau orang alim. Karena magom yang tertinggi setelah kenabian yaitu makom seseorang yang mempunyai keilmuan. Kenapa? Karena ulama-ulama adalah pewaris para baginda, para Nabi Muhammad, para nabi-nabi, dan khususnya kita adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya, al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para Nabi Muhammad SAW. Dalam apa? Dalam menyampaikan, ya, menyampaikan ilmu-ilmu syariat yang pernah disampaikan oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW, kun aliman, jadilah engkau orang alim. Apa mana alim? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, al alim man ya'mal bi ilmihi. Orang alim itu orang yang mengamalkan ilmunya, bukan orang yang banyak ilmunya. Ya. Orang alim itu orang yang mengamalkan ilmunya. Kita dapat satu ilmu kita amalkan, dua ilmu kita amalkan, kemudian kita mendapatkan pepahaman, kita amalkan. Itu orang alim. Walaupun satu kefahaman kita amalkan, itulah orang alim. Ya, lebih tinggi lagi kata Imam Abdullah bin Mas'ud, al alim man khafa Allah, kata maha guru saya. Orang alim itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh Anda hafal Quran, boleh Anda hafal hadis, tapi masih berani menentang perintah Allah, masih berani menjauhi perintah Allah, maka walaupun hafal Al-Quran, walaupun hadis, bukan disebut orang alim. Nah ini, makanya itu maha guru saya pernah menyampaikan satu kata mutiara. Mungkin ini hadis Rasulullah SAW, innallaha lam yaj'al waliyan minal jahili. Tidaklah Allah SWT menjadikan seorang wali daripada orang yang bodoh. Tapi banyak para wali-wali, ya, banyak para orang soleh, ya, beliau-beliau itu ilmunya sangat sedikit sekali, tapi indallah, ya, si Allah Ta'ala makomnya sangat tinggi. Kenapa? Yang disebut di situ adalah alimul galbi, yaitu hatinya alim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman sekarang banyak orang-orang yang alim, tapi alimul lisan, kata maha guru saya, cuma alimnya sebatas lisan. Ya, kata maha guru saya mengatakan alimul lisan kathir. Ya, alim secara lisan banyak. Ya, wa alimul galbi galil. Ya, alimul hati sangat sedikit. Apa tanda-tandanya alimul galb? Ya, yaitu ya malu bima ya lamu. Ya, hendaknya dia mengamalkan apa yang ia ketahui. Jadi kalau kita ngaji mendapat satu kepahaman, kita amalkan, kita alim.
Kita mendapat satu kepahaman, dua kepahaman, tiga kepahaman, kemudian kita amalkan, kita alim menurut baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Tujuan kita ngaji untuk apa? Menjadi orang-orang yang benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi kata Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah orang alim. Kalau nggak bisa, ya, au muta'alliman, jadilah penuntut ilmu. Ya, kita masya Allah, kita sekarang saya penuntut ilmu. Kalau saya bukan belum alim, masih pintar ngomong saja. Ya, kita sama-sama menuntut ilmu, ya, menggali keilmuan. Setiap hari tidak ada waktu kecuali menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu dari para ulama, dari para teman-teman dan seterusnya. Karena kita mencari ilmu bukan hanya kepada ulama saja. Ya, sebagaimana Sayyidina Isa ditanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Isa, dari mana Paduka belajar ilmu? Katanya, aku belajar ilmu daripada orang lain. Tatkala aku melihat kebodohan, aku tinggalkan. Tatkala aku melihat kerusakan, aku tinggalkan. Itulah ilmu yang aku dapatkan, katanya. Ya, makanya itu Rasulullah bersabda, as-sa'idu ya man wa'idha bi ghairihi. Orang yang akan bahagia, orang yang beruntung itu orang yang ternasihati dengan melihat orang lain. Oh, dia kenapa celaka? Karena malas ngaji. Oh, kenapa dia celaka? Karena enggan sholat. Oh, kenapa dia celaka? Karena berbuat jinayat dan seterusnya. Oh, kenapa dia mulia? Karena berilmu. Oh, kenapa dia mulia? Karena beramal. Oh, kenapa dia mulia? Karena getol sedekah dan seterusnya. Tinggal kita lihat mana orang-orang yang sukses, kita ikuti dalam amaliyahnya. Ya. Mana orang yang celaka, kita jauhi apa yang mereka perbuat. Ini nggak mungkin bisa bersatu kebaikan dan keburukan. Orang yang mengambil kebaikan masih akan mendapatkan keberuntungan. Orang yang mengamalkan keburukan pasti akan mendapat kesialan. Itu pasti sudah. Nah, kita kan tahu, punya otak, punya pikiran, mana di antara kita orang yang mulia, ya pasti dia mengamalkan kebaikan. Nah, ini sama-sama kita latih diri. Ya, untuk bisa setiap hari bertambah baik. Jangan sampai kita menjadi orang monoton, katanya. Gitu-gitu saja. Dan jangan sampai rela dengan keadaan yang kita rasakan pada saat ini. Ya, dalam kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pernah saya mendapatkan penjelasan dari maha guru saya, Al-Alim Allamah Habibur Rahman Ibni Samatul Ustadz Imam Al-Qutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Al-Aqih. Salah satu daripada tertipunya manusia, ya, yaitu merasa puas dengan keadaannya. Biasalah, ya, yang penting sudah sholat, ya, sudah melaksanakan. Ini suatu perkara, ya, hakikatnya menghancurkan dia. Tidak boleh begitu. Tidak boleh merasa puas atau merasa putus asa dengan keadaan yang kita rasakan pada saat itu. Harus setiap hari bertambah keilmuan, setiap hari tambah kefahaman, setiap hari tambah ketaatan, terus begitu. Jadi mana di antara kita yang puas dengan keadaan kita, maka itu suatu tanda dari kehancuran. Ini kata maha guru saya, Al-Alim Allamah Habibur Rahman, nukil daripada kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Awas, jangan sampai merasa puas dengan apa yang kita rasakan pada saat ini. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah kada. Jangan. Harus kita selalu menggali ilmu, selalu kita mengejar sesuatu yang harus kita kejar untuk mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Ya, makanya itu minimal bagaimana kita terus cari ilmu, kita baca ilmu. Ya, kita mempelajari ilmu terus setiap waktu terus mempelajari ilmu, kemudian kita belajar mengamalkan. Jangan sampai puas. Ya. Karena mulia dan hina kita tergantung kita sendiri. Jangan nyalahkan fulan. Kenapa Anda tidak dimuliakan? Karena bodoh. Kenapa bodoh? Malas ngaji. Itu aja sudah. Gak ada ceritanya orang yang rajin belajar, orang yang getol belajar, bodoh. Ini jarang sekali. Karena Allah Ta'ala berjanji, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar menggali, benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencari ridhonya Allah SWT, pasti Allah Ta'ala akan tuntun dia untuk mendapatkan jalannya. Ini pasti ini. Ya, ini perhatikan. Jadi kita setiap hari harus memperbaiki diri kita. Ya. Jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW, kun aliman, jadilah kalian orang alim. Au muta'alliman, jadi kalian orang-orang yang muta'allim, cari ilmu. Ya. Atau kalau nggak bisa jadi orang alim,
nggak bisa apa namanya itu penuntut ilm. Jadilah apa? Mustami'an. Ya sekarang apa itu medsos sudah wah mencoba, tinggal kita baca. Iya, baca. Jadi jangan dibaca saja, diamalkan. Ya, jangan dibaca saja apa tetapi difahami. Iya. Jangan baca saja tapi apa cuma sekilas saja. Karena kata ulama mengatakan al ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Ya, ilmu yang ada dalam hati kita, bukan yang ada di buku. Ya, atau di HP kita, bukan. Ya, kata maha guru saya mengatakan kita mondok 10 tahun. Ya, tatkala kita pulang dari pondok, mana ilmu yang masih ada lengket di hati kita, itu ilmu Anda. Yang hilang bukan ilmu Anda. Ini persis dengan apa yang disampaikan oleh Al-Habibul Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad. Ya. Jadi kita mondok mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, kemudian pulang ilmunya hilang, mungkin malas wirid, ya, mungkin malas mujahadah, akan hilang, lengket, tidak ada limnya di hatinya, protol semuanya. Ya. Tapi kalau ilmunya manfaat dengan sebab berbakti sama orang tua, ilmunya manfaat karena ta'zim kepada guru, nanti tatkala kita membutuhkannya akan ingat di hati kita. Satu contoh dulu diceritakan oleh maha guru saya dulu tatkala saya masih ngajar tatkala masih belajar di Darul Hadith. Ya, tanda-tanda ilmu yang manfaat katanya. Tanda-tanda ilmu yang manfaat tatkala kita melaksanakan satu perkara, kemudian di hati kita ingat, ini ilmunya, itulah ilmu yang manfaat. Ya. Contoh ya. Tatkala kita apa namanya itu mungkin tertimpa musibah. Ya, tertimpa ujian, terus di hati kita ingat, ya, as-sabru inda sudmatil ula, kesabaran tatkala mendapat ujian yang pertama. Nah, itulah ilmu yang manfaat. Tatkala kita butuh datang. Ini naun minaladuni katanya. Contoh ya. Saya ceramah, bukan mau mengeluarkan hadis ini sebenarnya. Ya, masih ada apa namanya itu tulisan-tulisan yang mau saya sampaikan pada saat ini. Berhubung keadaannya nggak cocok untuk saya sampaikan itu, yang nyampaikan ini sekarang. Ini sering sekali. Ya, sering sekali kalau saya ngajar, saya ceramah, yaitu bawa kitab biasanya. Tapi jarang sekali saya tatkala ngajar atau tatkala ceramah dibuka kitabnya. Kenapa? Saya melihat kepada muqtadul hal. Apa muqtadul hal itu? Keadaan manusia yang di depan kita. Begitu maha guru saya begitu. Kalau maha guru saya dulu gitu, kalau diundang ceramah, ya sebelum sampai tempat apa itu undangannya, beliau berhenti dulu. Ya, apa yang dilakukan orang di mana ini? Ya, di kota ini kan. Oh, orangnya itu orang malas sholat, orang berani sama orang tua. Akhirnya beliau tatkala apa nama itu ceramah itu yang dijelaskan. Dulu Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau kalau ke Indonesia pasti menjelaskan 3 perkara saja, nggak jauh-jauh. Bukan beliau nggak ahli ilmu, beliau disebut Sultanul Ilm, rajanya ilmu. Orang yang paling alim pada zamannya Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, disebut Sultanul Ilm. Tapi tatkala ke Indonesia 3 perkara ini yang disampaikan. Bukan beliau nggak punya ilmu, bukan. Apa yang pertama? Masalah sholat. Apa yang kedua? Masalah birrul walidain. Ya, dan masalah apa namanya itu? Berdurhakanya anak kepada orang tua. Ini yang terakhir masalah rokok. Ini sudah. Mungkin kalau bapak ibu pernah dengar ceramahnya Habib Salim bin Abdullah Syatiri, ini 3 sudah sampai disumpah suruh berdiri. Ya, mungkin bukan beliau nggak punya ilmu, bukan, karena ya pada zaman itu atau orang-orang pada saat itu banyak orang meninggalkan sholat. Ya, azab turun pada akhir zaman ini dengan 2 perkara. Yang pertama yaitu karena sebab banyak orang meninggalkan sholat. Yang kedua karena sebab orang berani sama orang tua. Ini yang paling utama, ya, membuat Allah murka. Tidak mungkin bisa sukses, tidak mungkin bisa mulia orang melakukan 2 perkara ini. Nah, makanya itu tatkala bisa bertanya, kok itu saja ceramahnya, ini aja belum diamalkan kok yang lainnya katanya. 2 ini belum diamalkan kok lainnya, ya kan? Nyoba silahkan kalau nggak percaya, lihat ceramahnya Habib Salim di Indonesia, pasti 3 perkara itu sudah dimuter-muter saja. Bukan beliau nggak bisa ceramah, nggak punya ilmu, masya Allah. Ya, Habib Salim bin Habib Zain bin Sumit, beliau masya Allah sekarang faqih. Ya, tatkala mendengar keilmuannya Habib Salim kaget kok. Tapi tatkala di Indonesia ceramah itu saja. Nah, jadi sebagai dai, sebagai kiai menjelaskan ilmu menurut keadaan apa namanya itu di tempat tersebut, bukan dongeng ke sana kemari. Ya, bukan dongeng yang tidak ada manfaatnya. Ya, begitu.
Nah, saya sering begitu, mengikuti apa yang disampaikan oleh guru saya, mengikuti perjalanan guru-guru saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ke semuanya. Ya, setiap hari, setiap waktu kita selalu memperbaiki diri kita. Ya, agar kita menjadi orang-orang yang saleh, orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah, ya, dan dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi. Insyaallah dengan kita duduk bersama ini dengan membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, yang mana insyaallah bila itu mempunyai magam sahibud darak, ya, beliau mempunyai magam sahibul mutasarrifin, ya, dipanggil kecuali datang di sisinya. Mudah-mudahan ya dengan berkat beliau doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat beliau kita jadikan orang yang soleh, anak cucu kita semua jadikan orang-orang yang soleh soleha, dan kita semua orang jadikan orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya yang hadir di sini dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah dibahagiakan, yang punya hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya keinginan dimudahkan keinginan untuk dapat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang terpenting kita mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dimatikan dalam keadaan la ilaha illallah, dan kita diberikan keistiqomahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha setiap hari, setiap waktu untuk selalu menjadi orang yang baik, agar kita semuanya tatkala kita sudah jemput oleh malaikat Israel, tetap kita menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal, dan dikumpulkan kelak pada hari kiamat dengan orang yang baik. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli salihah. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy